jenis usaha yang mendapatkan modal kerja dari bank syariah itu biasanya dari sektor mana dan jenis usahanya itu apa ya, Pak? Ya, kalau bicara modal kerja itu kan pasti kalau, ini kan kebutuhan satu perusahaan terhadap, bisnisnya untuk memodali usahanya gitu kan, kira-kira kan begitu kalau kita definisikan modal kerja. Jadi pasti yang akan banyak menikmati itu adalah industri perdagangan. Mhm. Jadi perdagangan dia harus menyiapkan pembelian bahan baku ataupun dia beli barang jadi kemudian di packaging ulang itu juga pasti itu kan kebanyakan di industri perdagangan ataupun juga di industri rumah makan segala macam ini juga menurut saya jadi satu kebutuhan untuk memutar modal usahanya gitu kan. Mhm. Sehingga dengan bantuan bank tentunya dia bisa memutarkan modal modal dia untuk mengenerate satu revenue yang baik gitu. Jadi kalau bicara industri pasti lebih banyak industri perdagangan yang akan banyak menikmati investasi di modal kerja ini, Mas Daniel. Nah, Pak Yono, ini kita ada satu pertanyaan lagi dari sosial media kita, dari @bangdewo1. Pertanyaannya adalah, risiko apa saja yang mungkin terjadi pada penggunaan modal kerja berbasis syariah? Apa saja sanksinya? Ya, yang pasti kan Mas kalau bicara resiko dalam modal kerja itu ada resiko operasional. Artinya bahwa kalau dia sudah mendapat bisnis operasional terhadap bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus sangat menguasai bisnis itu sendiri dan jangan sampai apa yang sudah diterima dari bank ya itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja, artinya perputaran Mhm. usaha, dia gunakan untuk keperluan yang lain, yang berbeda. Ini juga Mmm. bisa membahayakan. Kemudian ada juga resiko, kegagalan dalam pengelolaan bisnis tadi gitu ya. Kalau kita nggak Mhm. cukup menguasai bisnis itu sendiri, ya itu juga bisa menyebabkan, gagalnya satu usaha. Dan disiplin tentunya kalau udah modal Mhm. kerja ini, itu harus disiplin yang paling penting. Disiplin dalam menjalankan, eee, apa, kelola usaha yang baik gitu ya. Jadi kalau sudah, disiplin menjalankan segala aktivitas terhadap keuangan dan yang lain-lain itu harus dilakukan secara disiplin, ini akan membuat usaha itu akan terus bertahan gitu. Mhm. Baik. Pak Kira-kira Yono. Mhm. yang paling utama itu di situ Mas, resiko operasional. Jadi, resiko yang timbul karena kegagalan dalam mengelola usahanya itu sendiri. Mhm. Baik. Pak Yono, ini kita ada satu pertanyaan terakhir untuk para pemirsa Investime. Tipsnya seperti apa nih Pak Yono untuk mengajukan permohonan modal kerja berbasis syariah agar mudah begitu untuk disetujui dan sesuai dengan kemampuan finansial? Ya, sebenarnya seluruh lapisan masyarakat atau badan usaha, badan hukum, sepanjang kegiatan atau aktivitas usahanya tidak melanggar prinsip syariah dan seperti riba, goror, maisir, zalim dan haram itu tentunya semua bisa punya hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama dan juga memiliki kemampuan serta kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Prinsip yang paling utama itu, lalu kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa kita tidak tercatat dalam daftar hitam nasional ataupun Mhm. daftar kredit satu pembiayaan bermasalah dari regulator. Kemudian usahanya paling tidak juga sudah berjalan 2 tahun atau jika at least usahanya masih baru, maka pemilik atau pengurus atau key person yang menjalankan sudah memiliki pengalaman dalam sektor usaha yang sama minimal juga 2 tahun. Sehingga sudah pernah mencatatkan satu kinerja finansial yang baik atau profitnya baik, dan memiliki potensi bisnis yang berkelanjutan tentunya. Kemudian yang keempat, semuanya tentunya kita harus pikirkan second way out. Jadi harus juga didukung dengan aspek kolateral yang cukup baik. Kemudian yang terakhir Mhm. adalah memenuhi dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan tentunya nanti yang ini ya paling update kalau kita bicara KTP, kita bicara SIUP usaha itu tentunya semua harus yang paling update gitu. Saya kira Baik. kalau ini semua lengkapi, insya Allah Bank Mega Syariah siap menjadi mitra bagi para calon-calon nasabah dan untuk bersama-sama bekerja sama
Baik. memberikan hasil yang baik buat. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.